Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan semangat untuk belajar. Jadi kali ini kita akan belajar materi atau kita akan belajar mata pelajaran PPKN. Mohon maaf, sebenarnya minggu kemarin ibu sudah membuat video perkenalan, tetapi sayangnya tidak bisa diputar. Maka kali ini kita akan perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi nama ibu adalah Firdaus Nujullah. Alamat rumah yaitu Perumahan Grand Mutiara, Blok T26 nomor 25, Desa Belendung, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Bagi yang mau main silahkan ya, atau rumahnya yang dekat sama ibu nanti bisa sapa-sapa ya. Status sudah menikah, guru mata pelajaran PPKN, khususnya kalau di kelas 10 ibu ngajarnya di TKJ, TL, dan AP ya. Kalau TBSM sama Ibu Susianti ya. Nah, ini nomor handphonenya. Karena kita nanti akan ada tugas, boleh dicatat ya. Nah, mungkin segitu saja ya perkenalan dari ibu. Sekarang kita lanjut ke kontrak belajar. Nah, di kontrak belajar di sini ada peraturan-peraturan yang harus kalian pahami, yang harus kalian patuhi di mata pelajaran PPKN. Di sini ada materinya. Nanti akan kita bahas di semester 1. Kalaupun memang tidak cukup, mungkin akan kita bahas setengahnya di semester 2 ya. Nah, di sini ada komponen penilaian. Jadi komponen penilaian ini tugas atau jadi penilaian apa saja yang ada di mata pelajaran PPKN yang harus kalian patuhi dan apa saja yang dinilai, yaitu ada 5 komponen, ada tugas, kuis, PTS, PAS, dan kehadiran. Jadi nanti setelah materi ini kita akan diskusi di grup WhatsApp. Nah, itu termasuk tugas. Nah, terus nanti di tengah-tengah pelajaran juga ada kuis, itu bobotnya 10%. Terus ada penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan kehadiran. Jadi kehadirannya ini dihitung dari siapa yang mengerjakan tugas dianggap hadir dan siapa yang tidak mengerjakan tugas dianggap tidak hadir. Jadi sudah mah tugasnya kosong, kehadirannya pun kosong apabila kalian tidak mengerjakan tugas. Jadi harus mengerjakan tugas, maka kehadiran kalian akan terpenuhi. Seperti itu ya. Lanjut, di sini ada homework. Homework itu apa sih, Bu? Jadi homework itu adalah PR atau pekerjaan rumah. Jadi homework itu atau PR ini dikerjakan atau diberikan setiap akhir pertemuan sebagai tambahan latihan atau tambahan nilai ya berarti. Nah, homework dikerjakan di buku catatan masing-masing dan konsekuensi atau hukuman apabila kalian tidak mengerjakan homework atau pekerjaan rumah. Jadi kalian hukumannya atau konsekuensinya adalah mendapatkan double homework. Jadi apabila minggu ini ibu kasih tugas lalu kalian tidak mengerjakannya, minggu depan kalian mendapatkan 2 tugas homework. Seperti itu ya. Nah, langsung saja ke materi kali ini. Kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Jadi apa saja sih yang seharusnya kalian dapatkan dalam
pembelajaran kali ini. Nah, di sini yaitu setelah melakukan diskusi tentang nilai Pancasila, peserta didik mampu menjelaskan arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dengan tepat. Lalu yang kedua, tujuannya melalui kegiatan mencari contoh kasus pembagian kekuasaan, peserta didik mampu menunjukkan contoh pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia dengan benar. Nah, lalu yang ketiga, setelah mengkaji tentang aktualisasi nilai Pancasila, peserta didik mampu menunjukkan bentuk sikap gotong royong dalam masyarakat dengan tepat. Lalu yang keempat, melalui kegiatan membuat makalah kelompok, peserta didik mampu menunjukkan bentuk kegiatan kelompok yang mencerminkan nilai Pancasila dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, coba kita lihat. Di sini ada gambar ya. Coba kalian perhatikan dan kalian baca. Jadi di sini pada tahun 2018 hingga awal 2019, Indonesia dilanda banyak bencana seperti gempa, tsunami, dan likuifaksi. Banyak korban akibat bencana alam tersebut. Banyak penduduk kehilangan tempat tinggal sehingga mereka harus tinggal di pengungsian. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka membutuhkan uluran tangan dari segenap masyarakat Indonesia. Dengan kesadaran nilai kemanusiaan, masyarakat Indonesia dari segala penjuru menggalang dana untuk membantu korban bencana alam. Itulah contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Bagaimana contoh lainnya? Nah, jadi kuis kali ini kalian harus mencari contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sila pertama sampai sila ke-5 ya. Nanti kalian tulis di buku catatan masing-masing. Lalu nanti fotonya dikirimkan ke WhatsApp atau email ibu ya. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, ibu kasih contoh ya. Jadi nilai dalam sila ketuhanan nilai yang terkandung dalam Pancasila ada 5 sesuai silanya. Yang pertama, nilai dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, nilai dalam sila persatuan Indonesia. Yang keempat, nilai dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, nilai dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kalian kuisnya yang tadi itu mencari contoh-contoh dalam nilai sila ketuhanan itu, contoh penerapannya seperti apa. Yang tadi kan tentang kemanusiaan ya, berarti termasuk kepada nilai dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, kalian cari contoh-contoh yang lainnya. Nah, di sini ada contoh yang lainnya yaitu nilai sila dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya apa? Pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencinta alam semesta. Nah, kalian udah siapkan bukunya ya. Jadi kalau ada yang penting lalu sekiranya ada dalam soal-soal ibu nanti, berarti harus kalian catat ya. Seperti sekarang tadi kan termasuk tugas, tetapi sudah ada di sini, tinggal kalian baca, kalian catat yang paling penting ya. Lalu yang kedua, contohnya menciptakan sikap taat menjalankan agama menurut ajaran-ajaran yang diperintahkan dalam agama yang dianutnya.
ketiga, mengakui dan memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memeluk agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Lalu yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jadi diberikan kebebasan ya. Lalu yang kelima, menciptakan pola hidup saling menghargai, menghormati antar umat beragama serta menjauhi sikap diskriminatif antar umat beragama. Nah, contoh nilai dalam sila kemanusiaan. Ada kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai nilai-nilai moral dan tuntutan hati nurani. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan, mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban, munculkan sikap tenggang rasa dalam hubungan sosial. Nah, jadi ini bisa dicatat ya, tidak usah Ibu bacakan. Jadi langsung kalian catat saja, dan apabila ada yang mau ditanyakan nanti setelah pembelajaran ini kita bisa diskusi di grup mata pelajaran PPKN ya. Silakan dicatat terlebih dahulu, boleh di screenshot, setelah itu dicatat. Dan ini adalah contoh nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada 5 ya. Salah satunya yaitu pengakuan bahwa rakyat Indonesia memegang kedaulatan tertinggi di dalam negara Indonesia. Jadi negara Indonesia itu dipegang oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ini juga dicatat. Lalu yang kelima itu ada contoh penerapan nilai dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sini lumayan banyak ya. Salah satunya yaitu keadilan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya. Ya, dicatat. Di sini juga ada saling bekerja sama, menghargai hasil karya orang lain, ya, membiasakan tolong menolong dan menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Itu salah satu contohnya ya. Nah, ini kocak-kocakan ya. Nah, karena mungkin ini Ibu ngerekamnya di handphone ya, jadi PowerPoint-nya seperti ini. Ibu bacakan saja. Jadi penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia ada pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Nah, di sini ada 2 paham menurut ahli ya. Di sini ada fungsi kekuasaan menurut John Locke dan fungsi kekuasaan menurut Montesquieu. Nah, jadi fungsi kekuasaan menurut John Locke itu kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, coba kalian catat ya. Terus kalau menurut kekuasaan Montesquieu yaitu kekuasaan dibagi menjadi 3 juga, tetapi ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi perbedaannya apa? Kalau John Locke itu legislatif, eksekutif, federatif. Kalau Montesquieu yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi perbedaannya di nomor 3 ya. Apabila John Locke federatif, terus kalau Montesquieu yaitu eksekutif.
yudikatif. Ya, jadi itu perbedaan menurut kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu. Nah, lalu kekuasaan legislatif itu pengertiannya apa? Tolong dicatat ya. Jadi kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang membuat undang-undang dan membentuk undang-undang. Ya. Legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang dan membentuk undang-undang. Biasanya ini kalau kita pertemuan biasa, biasanya ibu suruh hafalkan ya. Jadi kalian catat dulu, setelah nanti pandemi ini berakhir pasti ibu menyuruh kalian menghafalkan pengertian-pengertian tentang kekuasaan negara ya. Lalu yang kedua itu kekuasaan eksekutif, yaitu kalau kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Jadi apabila tadi legislatif untuk membuat dan membentuk undang-undang, kalau eksekutif yaitu untuk melaksanakan undang-undang. Nah, lalu yang ketiga itu ada kekuasaan federatif. Apa itu? Yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Dan yang keempat ada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Nah, sampai di sini semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran PPKN ya. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada pembagian kekuasaan secara horizontal. Jadi pembagian kekuasaan itu ada secara horizontal dan ada secara vertikal. Nah, jadi menurut kalian kalau secara horizontal itu kalau diurutkan garis ya, garisnya itu dari atas ke bawah atau dari samping kiri ke kanan. Yang namanya horizontal itu gimana? Gini apa gini? Ya, coba kalian pikirkan ya. Nah, jadi kekuasaan horizontal itu adalah dari kiri ke kanan, sejajar. Nah, jadi kalau pembagian kekuasaan secara horizontal itu adalah kekuasaan bagi pembagiannya itu adalah sejajar, jadi tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Nah, beda dengan pembagian kekuasaan secara vertikal. Kalau vertikal kan seperti ini, dari atas ke bawah, berarti ada jabatan yang lebih tinggi, yang lebih rendah, lalu ada yang paling rendah. Nah, itu secara pembagian kekuasaan secara vertikal. Contohnya apa? Nah, ini pembagian kekuasaan secara horizontal. Contohnya seperti ini ya. Jadi di sini ada susunan lembaga negara Republik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dari DPR sampai MA itu adalah pembagian kekuasaan secara horizontal karena mereka kekuasaannya sejajar atau jabatannya sejajar ya, nggak ada DPR di atas, presiden di bawahnya atau BPK paling bawahnya gitu kan. Nah, makanya di sini disebut kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian jabatan secara sejajar. Contoh lainnya itu yang paling bawahnya juga itu adalah susunan lembaga negara setelah amandemen. Nah, lalu kalau pembagian kekuasaan secara vertikal itu contohnya seperti apa? Jadi pembagian kekuasaan secara vertikal itu kan berdasarkan tingkat pemerintahannya. Nah, makanya di sini ada contoh, misalkan contoh pembagian kekuasaan secara vertikal. Di sini ada runtut ke bawah gitu kan. Presiden,
Di bawah jabatan presiden ada wali kota atau gubernur atau DPRD. Di bawah wali kota ada bupati atau DPR. Jadi urutannya itu vertikal, dari atas ke bawah. Jabatan mereka berbeda, ada yang paling tinggi, tengah, dan paling bawah, gitu kan. Atau contoh lainnya seperti misalkan kepala sekolah. Di bawah kepala sekolah ada wakil kepala sekolah. Di bawah wakil kepala sekolah ada guru. Di bawah guru misalkan ada tata usaha. Nah, itu adalah contoh pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, sampai di sini mengerti ya. Jadi perbedaan kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Nah, jadi di sini pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia itu dibagi yang secara horizontal itu ada 6 kekuasaan. Kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif atau inspektif, dan kekuasaan moneter. Nah, kekuasaan konstitutif sendiri yaitu pengertiannya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, di sini lembaga apa sih di Indonesia yang bisa mengubah undang-undang dasar? Yaitu lembaga MPR. Itu contoh ya. Jadi kekuasaan konstitutif itu dipegang oleh lembaga negara yang dinamakan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, yang kedua kekuasaan eksekutif, yaitu yang tadi untuk menjalankan undang-undang atau penyelenggaraan pemerintahan negara. Siapa pemegang kekuasaan eksekutif? Yaitu presiden, wakil presiden, dan menteri ya. Lalu yang ketiga yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang ya tadi. Nah, siapa pemegang kekuasaannya? Yaitu DPR. Jadi untuk membentuk undang-undang atau kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR. Lalu yang keempat kekuasaan yudikatif, yaitu atau kekuasaan kehakiman. Jadi kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Siapa saja pemegang kekuasaannya di Indonesia? Yaitu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, atau peradilan-peradilan umum yang lainnya untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Nah, lalu yang kelima ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Apa itu? Yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Siapa lembaga yang bertanggung jawab tentang keuangan negara? Yaitu adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Jadi itu adalah kekuasaan pemegang kekuasaan negara atau kekuasaan eksaminatif ya. Lalu yang terakhir ada kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta pemeliharaan kestabilan nilai rupiah. Nah, sampai di sini ya. Semoga kalian mengerti materi kali ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Setelah ini kita juga bisa berdiskusi di WhatsApp grup ya. Sekian dari Ibu. Semoga kalian tetap semangat. Jangan pantang menyerah ya, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya. Sampai di sini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.